Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama kami untuk belajar bersama dengan Mem Rika, Miss Eka, dan Miss Ayu. Tetap semangat ya. Pertemuan kali ini kita sudah memasuki subtema 2 pembelajaran 1. Tetap semangat belajarnya dan tolong disimak dengan baik. Siapkan buku dan alat tulisnya. Jika ingin ditanyakan, silakan dicatat terlebih dahulu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Apa sih perkembangbiakan generatif? Tentunya kalian masih ingat dong. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau ovum. Kalian sudah tahu belum kenapa makhluk hidup itu perlu berkembang biak? Tujuannya adalah agar tidak punah, termasuk juga hewan. Pada subtema 1 kita sudah belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibedakan menjadi bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, serta bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Kalian dapat lihat di sini perbedaan mana hewan yang bertelur, hewan yang beranak, serta hewan yang bertelur dan beranak. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang hewan bertelur atau ovipar. Contoh hewan yang bertelur adalah burung, ikan, ayam, reptilia, dan serangga. Ada 2 cara pembuahan terhadap telur-telur hewan, yaitu pertama melalui pembuahan dalam atau internal dan pembuahan luar atau eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh hewan betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di dalam tubuh hewan. Contoh hewan yang melakukan pembuahan internal adalah jenis burung dan serangga. Selanjutnya, pembuahan eksternal, yaitu terjadi di luar tubuh hewan betina. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di luar tubuh hewan. Contoh hewan yang melakukan pembuahan eksternal yaitu terjadi pada ikan dan amfibi. Berikutnya yang kita bahas adalah hewan melahirkan atau vivipar. Kalian pasti tahu dong hewan yang melahirkan itu apa aja? Ada sapi, kuda, harimau, orangutan, lumba-lumba, dan paus. Pada hewan vivipar, bayi hewan yang baru lahir akan disusui dan diasuh oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Sekarang yang kita bahas adalah tentang hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Selain hewan ovipar dan vivipar, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Pada hewan ovovivipar ini, pertemuan spermatozoid dan sel telur akan berkembang biak menjadi embrio. Kemudian, embrio dibungkus oleh cangkang, namun tetap berada di dalam tubuh induknya. Setelah embrio berkembang sempurna, telur menetas di dalam tubuh induk betina. Bayi hewan tersebut kemudian keluar dari tubuh induk betina. Contoh hewan tersebut yaitu antara lain ikan pari, hiu macan, dan beberapa jenis ular. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apa saja ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama,
Ciri-ciri hewan ovipar atau bertelur adalah tidak menyusui dan tidak memiliki daun telinga. Berikutnya, ciri-ciri hewan vivipar atau melahirkan yaitu memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Kemudian memiliki daun telinga. Selanjutnya, ciri-ciri hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan adalah telur berkembang di dalam tubuh sang induk serta cadangan makanan berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Kalian ingat ya ciri-ciri ini? Sekarang yang kita pelajari yaitu tentang kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan tersebut memiliki banyak gunung berapi aktif sehingga kondisi tanahnya sangat subur dan sangat baik untuk kegiatan pertanian. Kawasan Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang memiliki wilayah perairan luas yang menyimpan banyak sumber daya alam. Berdasarkan penjelasan tersebut, sekarang kita cari tahu yuk kegiatan ekonomi apa saja yang ada di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis. Indonesia memiliki tanah yang subur dan wilayah perairan yang sangat luas. Kegiatan ekonominya yaitu berupa pertanian, perkebunan, tambang, dan pariwisata. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia termasuk negara yang beriklim tropis. Kegiatan ekonominya berupa pertanian. Kemudian Singapura. Singapura disebut negara kota karena wilayahnya kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Maka dari itu kegiatan ekonominya yaitu berupa perdagangan dan industri. Sekarang Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Filipina juga memiliki banyak pegunungan. Kegiatan ekonominya yaitu berupa pertanian. Berikutnya Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Vietnam meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat serta dataran rendah. Kegiatan ekonominya yaitu berupa pertanian. Selanjutnya adalah Thailand. Wilayah Thailand terdiri dari daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kegiatan ekonominya yaitu berupa pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri. Sekarang, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di wilayah bagian utara Pulau Borneo. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa dan beriklim tropis. Kegiatan ekonominya yaitu berupa penghasil minyak bumi. Selanjutnya, Myanmar. Bentang alam Myanmar terbagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu berupa pegunungan utara, pegunungan barat, dataran rendah, dan plato. Kegiatan ekonominya yaitu berupa pertanian. Selanjutnya, Laos. Laos tidak memiliki laut. Laos dikelilingi daratan yang berupa pegunungan. Sekitar 70% wilayah Laos berupa pegunungan. Pegunungan tersebut membentang dari utara ke tenggara. Kegiatan ekonominya yaitu berupa pertanian. Yang terakhir adalah Kamboja. Bentang alam Kamboja menyerupai mangkuk. Di bagian tengah terdapat dataran besar, Tonle Sap. Bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Kegiatan ekonominya yaitu berupa pertanian. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang menentukan isi laporan. Kita cari tahu dulu yuk, laporan itu apa sih? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung meliputi waktu, tempat, hingga proses ditulis ke dalam sebuah laporan. Mencermati laporan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara membaca saksama, yang kedua dengan cara menyimak laporan. Untuk yang pertama, kalian dapat membaca sebuah teks yang ada di halaman 49. Kemudian kalian dapat mencatat informasi apa saja yang terdapat pada teks tersebut. Berikutnya, kalian dapat menyimak laporan. Memrika akan membacakan sebuah teks
Sekarang tutup dulu ya bukunya dan dengarkan Memrika. Kalian dapat mencatat apa saja yang terdapat pada teks yang akan Memrika bacakan. Judulnya adalah Burung Pelikan. Pelikan merupakan burung berparuh panjang dan berkantung. Kantung pada paruh pelikan menjadi ciri bagi unggas ini. Kantung tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menampung makanannya yang berupa ikan. Ikan-ikan di sungai atau rawa ditangkap dan dikumpulkan pelikan di dalam kantung di paruhnya. Setelah terkumpul, barulah pelikan menelan dan mencernanya. Selain berparuh panjang dan berkantung, pelikan memiliki sayap yang panjang. Panjang sayap unggas ini bisa mencapai 2,7 meter. Sayap-sayap tersebut membantu pelikan untuk terbang di udara, baik untuk mencari makan ataupun bermigrasi. Burung pelikan biasa hidup di danau, rawa, sungai, ataupun laut. Hewan ini dapat dijumpai hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu tempat untuk menjumpai pelikan di Indonesia adalah Taman Safari dan Kebun Binatang. Sudah kalian catat informasi pentingnya? Demikian materi pada subtema 2 pembelajaran 1. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah ya. Kalian sekarang dapat mengerjakan evaluasi halaman 52 di buku tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.